Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Perkara dibuka dan yang terbuka untuk umum. Putusan nomor 194 PIT 2021 PT KDI demi keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa. Terdakwa 1 nama lengkap Getsenda Fabeto Eskom, lahir di Kendari, 39 tahun, 2 Juli 1982. Jenis kelamin laki-laki, bahasa Indonesia, tempat tinggal Jalan Mekar, Kelurahan Gadia, Kecamatan Gadia, Koto, Kendari. Agama Protestan, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa 2 nama lengkap Hari Hadianti Hartini, tempat lahir Mancahang, umur 29 tahun, 1 September 1992. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Patimura, Kelurahan Munggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Para terdakwa tidak ditahan. Para terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukum bernama Syarif Silendai SHMH, advokat penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Desember 2021 nomor 194 PIT 2021 PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari nomor 899 PIT B 2021 PNKDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Menimbang berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, para terdakwa diberikan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa sebagai berikut. Khusus terdakwa 1 melanggar pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf A KUHP. Untuk terdakwa 2 melanggar pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa penuntut umum dengan surat tuntutannya 944 November 2021 nomor registrasi perkara 15, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut. Semua tuntutan termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 25 November 2021 nomor 599 PP 2001 PNKDI yang amarnya berbunyi semuanya termuat dalam amar putusan ini. Telah membaca permintaan banding, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Kendari 1 Desember 2021. Menimbang bahwa atas memori banding dari penuntut umum tersebut terdakwa 2 terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa adapun alasan penuntut umum dalam memori bandingnya semua termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa 2 dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 November 2021 nomor 599 PIT B 2021 PNKDI telah diputus bersalah di dalam amar putusannya, namun tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya.
Menimbang bahwa terdakwa 2 diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat 1 kedua huruf B KUH pidana yang unsur-unsurnya seorang wanita yang tidak kawin dan turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin sebagaimana dalam pasal 27 BW berlaku baginya. Bahwa unsur-unsur dari pasal 284 ayat 1 kedua huruf B semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan terdakwa 2 Hardianti Hartini dan yang menjadi korbannya adalah istri terdakwa 1 yang bernama Wisya Susan. Bahwa benar terdakwa 1 dengan korban Wisya menikah di Kendari di Oktober tahun 2017 dan pernikahannya dilakukan secara sah baik secara hukum negara maupun agama dan bisa dibuktikan dengan akta perkawinan. Bahwa benar pernikahan terdakwa 1 dengan istri terdakwa 1 yaitu Wisya Susan dibuktikan dengan akta pernikahan nomor AK 834 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 November 2021 nomor 599 BB 2021 PNKDI terhadap terdakwa 2 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena dalam pasal 284 ayat 1 KUH pidana ancaman hukumannya paling lama 9 bulan, maka tidak ada penahanan dalam amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Perhatikan pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf A KUH pidana dan pasal 284 ayat 1 ke 2 KUH pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 November 2021 nomor 599 BB 2021 PNKDI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman bagi terdakwa 2 sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Aigat Janda Pabeta Eskom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf A KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aigat Janda Pabeta Eskom dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menyatakan terdakwa 2 Hardianti Hartini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf B KUHP. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 2 bulan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar kutipan akte nikah dengan nomor AK 834 tanggal 9 Oktober 2017 dikembalikan kepada saksi Wisya. 2. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Sugio Mulyoto SHMH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis Bandung Suhermoyo SHM Hum dan H. Makmur SHMH para hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan penetapan nomor 194 PIT 2021 PT KDI tanggal 17 Desember 2021
untuk meriksa mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta mu'umah panitia pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun para terdakwa serta penasihat hukum para terdakwa. Demikian diputuskan hari ini oleh Majelis Hakim. Dengan demikian perkara nomor 44 IP 2012 PTKD dinyatakan selesai dan ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.